Selamat pagi, saya atas nama Ermelina Mangko dari program studi PGSD semester 1 kelas A akan membacakan opini tentang tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Menurut saya bahwa masalah ini merupakan cerminan dari ketidakstabilan sosial dan kegagalan sistematik dalam memastikan hak pendidikan yang merata. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait harus bersinergi untuk mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, aksesibilitas yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Investasi yang lebih besar dalam pendidikan, program bantuan yang tepat sasaran, serta perubahan paradigma dalam memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa adalah langkah krusial untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan sebuah opini menurut pendapat saya tentang tingginya angka anak tidak sekolah pada Juni 2025. Menurut pendapat saya, tingginya angka anak tidak sekolah pada Juni 2025 adalah tanda bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum tuntas dalam sistem pendidikan kita. Fenomena ini bukan hanya persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga terkait akses, motivasi belajar, serta dukungan lingkungan sosial. Di beberapa daerah, sekolah masih sulit dijangkau, fasilitas terbatas, dan orang tua belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program bantuan, tetapi seringkali pelaksanaannya tidak tepat sasaran atau tidak menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, perkembangan teknologi dan budaya digital juga membuat sebagian anak kehilangan minat untuk belajar dengan pola tradisional di sekolah. Menurut saya, solusi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan biaya, tetapi perlu pendekatan yang lebih holistik, memperbaiki kualitas sekolah, memperkuat peran guru, serta meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. Jika masalah ini tidak segera ditangani secara serius, kita akan kehilangan generasi yang seharusnya menjadi penerus masa depan bangsa. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan memastikan mereka tetap berada di bangku sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Jego. Di sini saya akan membacakan opini saya tentang tingginya angka anak tidak sekolah pada bulan Juni 2025. Menurut saya, tingginya angka anak yang tidak bersekolah pada bulan Juni 2025 menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan persoalan akses pendidikan, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang masih belum stabil di banyak daerah. Pendidikan semestinya menjadi hak dasar bagi setiap anak, namun kenyataannya masih banyak anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Salah satu faktor utama meningkatkan angka anak tidak sekolah adalah tekanan ekonomi keluarga. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakstabilan pendapatan, sebagian orang tua memilih untuk menyuruh anak bekerja membantu perekonomian dibandingkan menyelesaikan pendidikan. Di sisi lain, faktor geografis dari keterbatasan fasilitas pendidikan juga turut menjadi penyebab, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Jarak sekolah yang jauh, sarana transportasi yang minim,
serta kurangnya guru membuat anak kehilangan motivasi untuk bersekolah. Selain itu, pernikahan dini dan budaya patriarki masih menjadi hambatan terselubung, terutama bagi anak perempuan. Banyak dari mereka yang akhirnya putus sekolah karena dianggap lebih penting membantu pekerjaan rumah tangga atau menikah muda. Sementara itu, perkembangan teknologi yang tidak terkontrol juga memberi dampak negatif, di mana sebagian anak lebih tertarik pada dunia digital daripada proses belajar formal. Melihat persoalan ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan formal tanpa turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Program bantuan pendidikan perlu diperluas, transportasi sekolah perlu difasilitasi, dan sosialisasi pentingnya pendidikan harus semakin digencarkan. Orang tua pun perlu diedukasi agar menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan sekedar formalitas. Tingginya angka anak tidak sekolah adalah sinyal bahwa kita sedang menghadapi ancaman kemunduran generasi. Jika hal ini tidak segera diatasi, konsekuensinya bukan hanya dirasakan oleh individu anak, tetapi juga oleh bangsa ke depan. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga fondasi kemajuan. Oleh karena itu, memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama lengkap saya Apriliani Agnes Marsali, Prodi PGSD semester 1 kelas A. Di sini saya akan membaca opini tentang tingginya angka anak tidak sekolah pada bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah serius. Faktor utama penyebab antara lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah, biaya pendidikan tidak langsung yang masih tinggi, serta kurangnya dukungan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, sebagian anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga sehingga pendidikan bukan lagi menjadi prioritas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama melalui peningkatan bantuan pendidikan, pengawasan wajib belajar, serta penyediaan pendidikan yang lebih agar setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kandida Yosifat Iu, biasa disapa Kayo. Di sini saya akan memberikan opini pribadi saya tentang meningkatnya anak tidak sekolah di Indonesia pada bulan Juni tahun 2025. Berita mengenai terus meningkatnya anak tidak sekolah di Indonesia pada bulan Juni tahun 2025 menurut saya bukan hanya sebagai cerminan masalah pendidikan, tetapi cermin besar yang memperlihatkan kegagalan kolektif kita sebagai bangsa dalam memandang masa depan. Selama ini, solusi yang ditawarkan pemerintah sering berfokus pada program, sedangkan akar masalahnya jauh lebih kompleks dan lebih melekat dalam pola pikir sosial ekonomi masyarakat. Saya percaya solusi yang paling realistis bukan sekedar memperbanyak program, tetapi mengubah cara kita memaknai pendidikan dari kewajiban formal menjadi kebutuhan hidup. Kenalkan, nama lengkap saya Tersia Jelita Londong, biasa disapa Jelita. Di sini saya akan menjelaskan opini singkat mengenai tingginya angka anak tidak sekolah. Tingginya angka anak tidak sekolah pada Juni 2025 menjadi sinyal dasar kuat bahwa masih ada persoalan mendasar dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi,
tetapi juga keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya dukungan orang tua, serta meningkatnya pernikahan usia dini di beberapa daerah. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program bantuan, namun pelaksanaannya sering tidak tepat sasaran. Kondisi ini harus segera ditangani dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak. Jika tidak, kita akan menghadapi generasi yang tertinggi dan ukuran setiap menghadapi tantangan masa depan. Sekian opini singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Valeria Ernestina Dartinbai dengan NIM 2515-3019-020088. Di sini saya akan membuat opini dengan judul berita tingginya angka anak tidak sekolah pada bulan Juni 2025. Menurut saya, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih berani dan menyeluruh. Investasi pendidikan harus diprioritaskan pada wilayah miskin dan terpencil. Pemberdayaan ekonomi harus digerakkan dan perlu ada kerjasama serius antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi program, tetapi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tingginya angka anak tidak sekolah pada Juni 2025 seharusnya menjadi alarm keras bahwa pembangunan sumber daya manusia masih menyisakan pekerjaan yang besar. Dengan komitmen yang kuat dan langkah yang tepat, manusia dapat memastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Terima kasih. Selamat sore Pak dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Dinda Meo, biasa dipanggil Dinda. Di sini saya akan membacakan opini singkat saya tentang orang tua dari keluarga kurang mampu. Biaya sekolah memang katanya gratis, tapi kebutuhan lain seperti seragam, transportasi, dan buku tetap mahal. Kami ingin anak-anak sekolah, tetapi kadang lebih penting bagi mereka membantu ekonomi keluarga. Pemerintah harus benar-benar memastikan sekolah gratis itu nyata, bukan hanya di atas kertas. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Povi dengan NIM 251-530-190-2025. Di sini saya akan membacakan opini tentang peran ASEAN dan global. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa upaya pemerintah saat ini mencerminkan komitmen untuk melakukan perubahan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan menyelesaikan tantangan struktural yang sudah lama ada. Dengan koordinasi yang tepat dan keberanian untuk melakukan reformasi mendalam, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang lebih maju, inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexandra Imelda Ninu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Tingginya angka anak yang tidak sekolah di Indonesia pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program seperti wajib belajar 12 tahun dan pembagian kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Tantangan lapangan seperti fasilitas yang kurang memadai, kemiskinan, serta lokasi geografis yang cukup sulit merupakan hambatan utama. Upaya kolaborasi nasional hingga ASEAN memang penting, namun ada hal yang lebih mendesak, yaitu perbaikan nyata di daerah-daerah terpencil agar setiap anak di daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang layak. Masalah ini bukan soal pendidikan, tetapi masa depan generasi bangsa yang harus dilindungi dan diberdayakan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Divitri Meo. Di sini saya akan menjelaskan tentang opini berita tingginya tingkat
anak tidak sekolah di Indonesia. Tinggi angka anak tidak sekolah pada bulan Juni 2025 tidak lepas dari tekanan ekonomi yang membuat banyak keluarga memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan pendidikan. Akses sekolah yang masih sulit di daerah terpencil memperburuk keadaan, ditambah ketinggalan belajar pasca demi yang membuat sebagian anak merasa tidak mampu mengejar materi. Perkawinan usia dini dan budaya kerja sejak muda juga diikuti mendorong anak keluar dari sekolah. Di sisi lain, perkembangan pekerjaan digital yang menjanjikan penghasilan cepat membuat sebagian remaja memilih berhenti sekolah demi mendapatkan uang lebih cepat. Semua faktor ini saling terkait dan membuat masalah anak tidak sekolah semakin kompleks. Sekian dan terima kasih.